Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu Structural Equation Modeling atau biasa disingkat dengan SEM. Nah, menurut Yves Rossel, SEM itu merupakan salah satu teknik statistika multivariat. Jadi, teknik statistika multivariat contoh lain seperti regresi logistik, kemudian analisis diskriminan, multivariat analisis ovarian, dan masih banyak lagi teknik dari analisis statistika multivariat. Nah, SEM ini merupakan salah satu juga teknik dari analisis statistika multivariat. Kemudian, menurut Hare, SEM merupakan salah satu teknik analisis statistika yang beberapa dekade akhir ini sering digunakan pada bidang ilmu sosial. Kemudian, SEM merupakan teknik analisis multivariat yang menggabungkan metode analisis faktor atau faktor analisis, atau terkadang kalau di literatur lain confirmatory factor analysis atau CFA, dan regresi atau regression, sehingga memungkinkan para peneliti untuk melakukan analisis secara simultan atau bersama-sama, yakni yang pertama, hubungan antara variabel indikatornya dengan variabel latennya itu dilakukan oleh si analisis faktornya atau confirmatory factor analysis. Yang kedua, hubungan antara variabel latennya dengan variabel latennya itu dilakukan oleh regresi, atau bisa dilakukan juga dengan analisis jalur atau path analysis. Nah, path analysis ini juga merupakan perluasan dari analisis regresi. Jadi, SEM itu menggabungkan dua metode, yang pertama analisis faktor, yang kedua regresi. Analisis faktor itu berperan untuk melakukan analisis hubungan antara indikator-indikatornya terhadap variabel latennya. Nah, itu perannya analisis faktor. Sementara regresi atau path analysis itu berperan melakukan analisis hubungan antara variabel latennya. Oke, dapat ya poinnya ya. Nah, kemudian misalkan diberikan ilustrasi seperti ini, diberikan contoh data seperti ini. Misalkan ada data di sini, dua variabel laten, motivasi dan kinerja. Di sini motivasi itu memiliki 3 variabel indikator, MOT1, MOT2, MOT3. Kemudian kinerja memiliki 4 variabel indikator, KIN1, KIN2, KIN3, KIN4. Nah, di sini analisis faktor berperan nanti membentuk skor variabel laten. Contoh, misalkan untuk motivasi itu terdiri dari 3 indikator. Nah, si analisis faktor ini nantinya akan membentuk suatu skor. Namanya itu skor laten. Nah, inilah dia skor latennya. Oke, jadi orang nomor 1 skor laten untuk motivasinya 1,4967. Orang nomor 2 skor laten untuk variabel motivasinya 0,3383. Nah, jadi skor laten motivasi ini dibentuk berdasarkan ketiga indikator ini. Nah, siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini adalah analisis faktor atau confirmatory factor analysis. Nah, begitu juga untuk kinerja, keempat indikator ini nanti dijadikan satu skor laten untuk kinerja. Nah, itu perannya siapa? Perannya analisis faktor atau confirmatory factor analysis. Nah, setelah terbentuk skor laten motivasi dan skor laten kinerja, barulah dilakukan analisis hubungan antara variabel laten. Nah, siapa yang berperan itu? Itu adalah regresi. Nah, jadi di sini ada dua metode analisis faktor, nanti melakukan analisis hubungan antara indikatornya dengan variabel latennya. Kemudian regresi, nah nanti melakukan analisis hubungan antara variabel laten dengan variabel latennya. Nah, kemudian
kira-kira misalkan modelnya seperti ini. Kita lihat modelnya. Nah, ini dia kan. Jadi di sini motivasi ini variabel eksogennya atau variabel yang mempengaruhi terdiri dari 3 indikator. Kemudian kinerjanya variabel endogen terdiri dari 4 indikator. Jadi pertama, analisis faktor bertindak membentuk skor laten untuk si motivasi. Jadi ketiga indikator ini, motivasi 1, mod 2, mod 3, akan dibentuk satu skor laten untuk motivasi. Begitu juga, keempat indikator dari kinerja akan dibentuk satu skor laten untuk kinerja. Itu perannya analisis faktor. Setelah skor laten motivasi terbentuk, skor laten kinerja terbentuk, barulah dilakukan analisis hubungan antara variabel latennya. Itu dilakukan oleh regresi. Nah, di StatCal ada juga menu namanya CBSAM. Di sini tempat menginput datanya, seperti ini dia. Di sini melihat modelnya, kemudian hasilnya bisa dilihat, skor latennya bisa kita cetak di Excel. Oke, kira-kira sudah paham ya prinsip kerja dari SAM. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.